Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Diah Aryani Kristiana, peserta PPG Piloting Tahap 1, Guru Tertentu, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya mengajar di Lembaga SD Negeri 2 Candirenggo, Kabupaten Malang. Untuk video pembelajaran saya, materi yang akan saya ajarkan adalah pembelajaran IPAS fase C, yaitu dengan topik kedatangan bangsa asing di Nusantara. Berikut adalah video pembelajaran saya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Ya, sehat semua ya. Coba toleh kanan kirinya. Ibu mau absen, tapi absennya dari kalian. Siapa temannya tidak masuk hari ini? Rara itu namanya siapa? Tidak ada izinnya ya? Sudah say hi belum dengan teman-temannya? Coba. Ya, pembelajaran kita pada pagi ini menyenangkan ya. Empuk ya. Oke, untuk konsentrasi bisa? Bisa ya? Ayo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Anak-anak sudah siap belum belajar hari ini? Siap. Coba ada pantunnya, dengarkan ya baik-baik. Sarapan telur campur kecap. Sarapannya sambil kipas-kipas. Hari ini apakah kalian sudah siap? Kita akan belajar IPAS ya. Hari ini kita akan belajar tentang cerita Indonesia kita. Ada di sini ya. Jadi yang pertama kalian menyimak video, kemudian ibu ada tugas kelompokan nanti. Asik kok tugasnya nanti, seru ya. Yang pertama ibu akan menyampaikan dulu kenapa sih kita harus belajar
kedatangan mereka itu. Karena kedatangan itu bukan hanya kalau kita datang ke negara lain jalan-jalan ya, traveling. Kalau zaman dulu tidak, tujuannya adalah menjajah dan menguasai. Nanti kita akan lihat di video ya. Kemudian ada lagi, kalian bisa mengetahui tujuan mereka datang aslinya untuk apa nantinya. Ada yang niatnya awalnya bagus, tiba-tiba berubah. Sudah siap? Simak dulu videonya ya. Santai aja, dilihat sebentar. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut membuat banyak bangsa lain di dunia datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah seperti cabai, merica, kakao, dan cengkih. Mereka yang datang ke Indonesia adalah para pelaut dan pedagang dari negara-negara di Eropa. Para pedagang yang pada awalnya hanya berniat berdagang dengan penduduk Indonesia, kemudian berubah niatnya menjadi ingin menguasai Indonesia. Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris adalah negara-negara dari benua Eropa yang mencoba menguasai Indonesia. Awalnya, semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Demikian penjelasan tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, itu tadi kita sudah menyimak video kedatangan bangsa asing. Dari mana sih tadi bangsa asingnya itu? Dari mana saja? Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris. Belanda dan Inggris. Nah, negara-negara tersebut ada di satu benua, yaitu benua apa? Eropa. Betul, kok pinter-pinter sih. Eropa itu yang pertama kali memang melakukan penjelajahan samudra. Namanya penjelajahan samudra berarti lewat mana jalurnya? Laut. Lewat laut ya, berarti pada zaman dahulu itu mereka adalah pelaut-pelaut yang ulung. Jadi mereka sukanya mencari dunia baru istilahnya. Nah, kita itu luas apa tidak pulau-pulauannya? Nah, Nana bisa lihat di sini. Ada berapa pulau besar yang ada di Indonesia ini? Berapa yang besar? 1, 2, 3, 4. Ya. Oh ini maaf, 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling ini pulau apa? Paling ujung? Nggak kelihatan ya? Ini Sumatera, kurang tinggi, mohon maaf. Ini Pulau Kalimantan, paling besar sekali, luas ya. Ini Pulau Jawa, ini tempat kita tinggal, termasuk yang tidak terlalu besar tapi padat penduduknya. Kemudian ini Sulawesi, yang bentuknya seperti huruf K. Jangan terbalik ya, kadang-kadang yang huruf K dikira Kalimantan, padahal bukan. Yang Kalimantan itu yang ini. Dan yang terakhir Papua, yang paling pojok tapi paling kaya ya akan hasil tambahan. Nah, untuk tugas selanjutnya Ibu punya timsnya itu adalah, tadi Ibu punya gulungan kita mana ya? Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok. Anggaplah ini adalah kuis ya, anak-anak, kuis dari yang sudah kamu lihat tadi sedikit saja. Kalian tadi masih ingat gak sih kata-kata yang di video tadi, materinya? Gue minta anggota perwakilan ketua kita kelompok maju satu-satu. Pilih. Nah, pilih yang mana? Jangan dibuka dulu ya, dipegang aja ya. Jangan dulu, jangan dibuka dulu, belum disuruh buka. Jadi cara bermainnya adalah di situ ada pertanyaan yang menjawab akan kalian sendiri, tapi caranya maju ke depan, menyanyikan lagu daerah satu yang kalian hafal, tidak usah lama-lama, satu putaran saja lagu daerah. Kertasnya di oper, diputar-putar. Nanti yang terakhir megang itu dia harus menjawab.
Nah, apa rempah-rempah yang diincar bangsa Eropa tadi dan apa penggunaannya? Ayo disebutkan. Merica, terus cabai. Apa lagi? Alah, dibantu jam lain boleh. Bukan rempah-rempah. Apa lagi? Cekeh. Cekeh itu yang untuk di tembakau ya, di rokok itu banyak sekali. Gunanya untuk apa berarti? Kalau merica apalah? Bahan masakan dan makanan. Kalau yang lainnya bisa untuk obat-obatan tidak? Bisa ya. Jadi berbagai macam rempah-rempah itu bisa untuk obat-obatan juga. Oke, tepuk tangan dulu. Nanti kita akan ada kerja kelompok lagi di sana, yaitu clipping. Di clipping itu nanti kalian bisa mengurutkan. Jadi clippingnya itu dibuat acak scramble ya. Nanti kalian gunting, bekerja kelompok ya dengan baik, digunting, kemudian ditempelkan jadi satu. Kalian harus betul naruhnya, mana yang Belanda, mana yang Spanyol. Jadi ibu minta masing-masing 2 aja ya. 2 perwakilan dari kelompok itu akan nyari materi di sana, kemudian akan ibu beri kertas untuk ditempelin. Nah, contohnya ini, ibu beri contoh dulu ya biar nanti tidak bingung. Boleh lihat ke sini semua pandangannya. Nah, di sini sudah ada secara acak adalah peta penjelajahan samudranya, lihat benderanya ya masing-masing. Ini adalah keterangannya. Keterangannya ini acak. Jadi paragraf satunya yang mana, paragraf keduanya yang mana, nanti kalian gunting, kalian urutkan, dibaca baik-baik. Bisa ya? Oke, siapa perwakilan kelompok ini? 2 orang nyari. Saya dibagi dulu. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Ya. Silakan dicari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Ya. Sudah siap gunting dan lem? Nanti digadangkan di sini. Kalau ibu tadi masih kurang rapi, kalian rapikan ya. Guntingnya yang bagus, ditempel yang bagus, dibaca baik-baik. Karena setelah itu nanti kalian tiap kelompok akan membacakan ke depan. Jadi harus urut ya itunya, kata-katanya. Kalau kurang paham, kurang jelas.
siapa tujuannya. Tinggal petanya saja. Awas, benderanya siapa? Benderanya siapa? Waalaikumsalam. Jadi tahu tentang kedatangan bangsa asing, jadi tahu kondisi Indonesia pada saat itu, kita tuliskan di situ. Terus perasaannya bagaimana mengalami pembelajaran berkelompok ini, senang apa tidak? Kamu harus senang ya. Senang? Ya, belajar tiap hari seperti ini senang. Tidak bosan ya. Coba sambil menunggu, ibu mau dengar dari kelompok ini dulu refleksinya kalian, bagaimana sih tadi pembelajaran hari ini? Sangat seru. Terus apalagi? Nah, kamu jadi dapat apa? Lebih banyak pengetahuan baru ya tentang bangsa asing yang menjajah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau kelompok ini bagaimana? Kelompok ini bagaimana? Baik. Baik saja. Senang juga. Ngantuk tidak? Tidak ngantuk, tapi harus bekerja sama. Jadi kayaknya dari tadi mulai yang sini diintok. Bekerja sama-sama ya. Jadi kalau kerja kelompok ya bareng-bareng, ya kompak. Oke. Kalau kelompok ini bagaimana? Susah
kedatangan bangsa asing ke Nusantara ini menimbulkan berbagai dampak kepada rakyat Indonesia, yaitu antara lain perekonomiannya menjadi menurun, kemudian tidak berpendidikan. Jadi apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi penjajahan lagi? Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu berterima kasih. Halo. Terima kasih hari ini kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini tadi bermanfaat untuk kalian ke depannya. Halo. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Aplaus.